Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Doktorandus Samdani M.Phil.I selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya memohon izin kepada Bapak dan teman-teman semua. Saya akan menjelaskan tentang RPP. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Kemudian yang kedua yaitu tentang fungsi atau kegunaan RPP bagi guru dan peserta didik. Yang pertama, sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Alasan pentingnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran salah satunya ialah sebagai pedoman pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dibuat untuk memberikan petunjuk arah pembelajaran. Guru maupun peserta didik dapat lebih terarah dalam melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Rencana pelaksanaan pembelajaran sangat penting sekali dibuat oleh seorang guru yang bertujuan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Jika tidak ada rencana pembelajaran, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan sesuai harapan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat ukur. Rencana pembelajaran ini dilakukan untuk mengukur kemampuan para peserta didik, serta melihat keefektifan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru juga dapat mengetahui tingkat ketepatan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukannya. Fungsi yang keempat yaitu dasar pengembangan keterampilan. Berawal dari sebuah rencana pembelajaran dan menjadikannya sebagai dasar sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Guru dapat lebih terampil dalam membuat pengembangan rencana pembelajaran. Kemudian yang kelima, memiliki persiapan sebelum mengajar. Rencana pembelajaran dibuat sebelum guru melakukan pembelajaran. Guru dapat mempersiapkan dengan baik mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukannya, sehingga guru akan siap dan tidak kebingungan juga dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Guru membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya terdapat susunan pelaksanaan pembelajaran dengan waktu yang ditentukannya. Waktu yang sudah disusun oleh guru dalam penyampaian pembelajaran membuat guru memberikan materinya sesuai dengan rencana pembelajaran tersebut.
dan guru dapat meminimalisir penyampaian materi yang melebihi waktu yang ditentukan pada setiap pertemuan. Tenaga yang dikerahkan pun tidak akan terkuras habis karena waktu yang terulur dalam penyampaian pembelajaran. Kemudian yang keenam, pola pembelajaran tertata. Satu materi biasanya memerlukan beberapa pertemuan tatap muka, tetapi terkadang juga bisa habis dalam satu kali pertemuan tatap muka. Dengan adanya rencana pembelajaran, guru dapat merancang metode menyampaikan materi supaya materi dapat disampaikan sesuai rencana. Misalnya, pertemuan pertama guru akan membahas dasar dari materi, lalu di pertemuan kedua guru akan membahas sedikit lebih mendalam. Selanjutnya, guru akan memberi tugas dan presentasi. Di akhir, guru akan memberikan ujian bagi siswa untuk melihat sudah sejauh mana kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, mempermudah evaluasi diri. Di akhir tahun ajaran, guru dapat merefleksi dan mengevaluasi pengajarannya selama 1 tahun terakhir. Guru dapat melihat apakah pengajarannya selama 1 tahun sudah sesuai dengan rencana yang dibuatnya sebelum tahun ajaran dimulai atau tidak. Guru juga dapat melihat apakah siswanya mendapat hasil belajar yang sesuai dengan target awalnya atau tidak. Guru bisa mengevaluasi diri untuk mengajar lebih baik di tahun ajaran berikutnya. Kemudian yang kedelapan, memberikan gambaran pembelajaran. Guru dan peserta didik dapat mengetahui gambaran mengenai isi pembelajaran serta bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Guru dapat merencanakan isi materi pembelajaran yang sesuai dengan harapan pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah yang pertama yaitu mencantumkan identitas. Terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah yaitu RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar, standar kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator dikutip dari silabus atau standar kompetensi. Kompetensi dasar indikator adalah suatu alur pikir yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan, dan indikator. Langkah yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Berupa misalnya mendeskripsikan mekanisme peredaran darah pada manusia, menyebutkan bagian-bagian jantung, merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sekelasnya, mengulang kembali informasi tentang peredaran darah yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contohnya misalnya sebagai berikut, indikator peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan. Materi pembelajaran misalnya tentang ciri-ciri kehidupan, meliputi nutrisi, bergerak, bereproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, bernapas, dan ekskresi. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Misalnya sebagai berikut, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Metode-metode yang digunakan misalnya ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, kooperatif, learning, e-learning, dan sebagainya. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan 10% dari total alokasi waktu. Dalam kegiatan pendahuluan,
guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kegiatan inti: eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 75% dari total alokasi waktu. Eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru yaitu melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang, jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam terkadang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Kemudian menggunakan beragam pendekatan pembelajaran atau media pembelajaran dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja secara individual maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar. Membantu menyelesaikan masalah. Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jawaban dibuktikan dengan melakukan observasi secara acak hasil supervisi kepala sekolah atau madrasah dan kesesuaian RPP dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
Kemudian yang keenam yaitu memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku, teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Jika menggunakan bahan ajar berbasis ICT, maka harus ditulis nama file, folder penyimpanan, dan bagian atau link file yang digunakan, atau alamat website yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian. Misalnya contoh RPP dari saya yaitu misalnya saya lampirkan di halaman Word ini Satuan Pendidikan MTS Negeri 5 Sungai Raya, kelas 7 semester ganjil, mata pelajaran fiqih, topik taharah, jumlah pertemuan 1 pertemuan, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Yaitu kompetensi intinya, yang mana kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Di sini yaitu kompetensi intinya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian kompetensi intinya yaitu juga memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian juga kompetensi intinya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Di sini yaitu kompetensi dasar 1.1 meyakini pentingnya bersuci dari hadas dan najis. 1.2 menghayati kaifiyah bersuci dari hadas dan najis. 1.3 memahami najis dan tata cara mensucikannya. 1.4 mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Kemudian C. Indikator pencapaian kompetensi, yang mana indikator pencapaian kompetensi adalah penjabaran dari kompetensi dasar yang berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Di sini 1.1 peserta didik dapat meyakini pentingnya bersuci dalam realitas kehidupan sehari-hari. 1.2 peserta didik dapat menunjukkan sikap berhati-hati dan selalu menjaga kebersihan. 1.3 peserta didik menjelaskan pengertian bersuci atau taharah dan klasifikasinya. 1.4 peserta didik menyebutkan macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci.
1.5 Peserta didik mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas. Kemudian tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini menurut Luqmanul Hakim tahun 2008, yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang baik harus mengandung unsur-unsur ABCD, yang mana A. Audience, artinya siapa yang menjadi sasaran kita, misalnya peserta didik. Yang kedua, behavior, adalah perilaku apa yang kita harapkan dapat ditunjukkan oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat, nah itu harapannya. Kemudian condition, merupakan kondisi di mana perilaku atau behavior tersebut ditunjukkan oleh peserta didik, misalnya setelah mendengar penjelasan dari guru misalnya. Kemudian D. Degree, adalah kriteria atau tingkat penampilan seperti apa yang kita harapkan dari peserta didik, misalnya dengan baik dan benar. Misalnya dapat disimpulkan bahwa misalnya tujuan pembelajaran yang baik itu misalnya mengandung ABCD. Misalnya di sini tujuan pembelajaran 1.1, setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya bersuci dalam realitas kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian 1.2, setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik dapat menerapkan sikap berhati-hati dan selalu menjaga kebersihan dengan baik dan benar. 1.3, setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian taharah dan klasifikasinya dengan baik dan benar. 1.4, setelah melihat tayangan video tadi, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dengan baik dan benar. 1.5, setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci dengan baik dan benar. Kemudian materi pembelajaran, yang mana materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Di sini materi pembelajaran misalnya ketentuan taharah. Taharah atau bersuci dalam khazanah fikih Islam merupakan hadas, baik berupa hadas besar maupun kecil, dan juga salah satu cara untuk membersihkan diri dari najis dan hadas, baik berupa hadas besar maupun hadas kecil. Satu pengertian taharah. Taharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharah menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Misalnya, setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertaharah, seperti berwudu, tayammum, dan mandi. A. Bersuci lahiriah. Beberapa contoh bersuci yang bersifat lahiriah adalah membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dan najis dan bersuci dari hadas. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau tempat yang didiami. Cara membersihkannya disesuaikan dengan bentuk atau kotoran atau jenis kotoran yang akan dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warna. 2. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara membersihkannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkannya. B. Bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dan kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perbuatan tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut serta menggantinya dengan perbuatan terpuji. Kemudian macam-macam taharah. Ada benda padat. Benda padat yang dimaksud adalah batu, pecahan genting, bam merah, kertas, tisu, daun, dan kayu. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. B. Benda cair. Benda cair yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air. Air ada yang boleh digunakan untuk bersuci, ada pula yang tidak boleh atau tidak sah untuk bersuci. Air yang dapat dipakai untuk bersuci diantaranya air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak tercampuri oleh suatu apapun dari najis, misalnya air sumur, air mata air sungai, air laut, dan air salju. Kemudian juga materi pembelajaran yaitu 3 macam-macam air. A. Air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang halal diminum dan sah digunakan untuk bersuci, misalnya air hujan, air sumur, air laut, air salju, air embun, dan air sungai selamanya. Air sungai selama semuanya itu belum berubah warna, bau, dan rasa. B. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. C. Air mutanajis atau air yang terkena najis, yaitu air yang tidak halal dan untuk diminum dan tidak sah untuk bersuci seperti sebagai berikut. 1. Air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya tetapi sudah terkena najis. 2. Air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya tetapi sudah terkena najis dan air tersebut dalam jumlah sedikit kurang dari 2 kula. D. Air yang makruh dipakai bersuci. E. Air mustakmal. Kemudian yaitu F. Metode pembelajaran, yang mana metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu di sini metode pembelajaran yang digunakan ada 4, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan linguistik. Kemudian G. Media dan alat dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya belajar. Kemudian sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa atau peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Di sini misalnya media pembelajaran yaitu lembar kerja PowerPoint. Yang kedua alat pembelajaran laptop dan LCD. Yang ketiga sumber belajar buku paket fikih MTS kelas 7 kurikulum 2013. Kemudian H yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran adalah tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Yang kedua, ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat, memilih dan menetapkan isi dan bahan ajar. Kemudian yang kelima, merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Di sini bagian pendahuluan, misalnya bagian orientasi, yaitu guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi, tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mempersilahkan salah satu peserta didik memimpin doa. Guru memberikan tanya jawab materi sebelumnya.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui PowerPoint. Guru menjelaskan tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian bagian apersepsi menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian bagian motivasi, guru memberikan motivasi kepada peserta didik, misalnya memberikan kata-kata bijak atau penguatan agar siswa atau peserta didik rajin belajar atau lebih semangat dan giat belajar. Kemudian bagian pemberi acuan juga menyampaikan pemberi acuan ini juga bagian dari pendahuluan, yaitu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Adapun alokasi waktunya yaitu 10 menit. Kemudian kegiatan inti. Bagian kegiatan inti ini yaitu misalnya mengamati atau observing. Peserta didik melihat dan mengamati gelas yang sudah berisi macam-macam air. Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang taharah mengenai gelas yang sudah berisi air. Juga menanya, guru mengajukan pertanyaan, misalnya tentang apa pengertian taharah, bagaimana sikap kita ketika berhadas. Kemudian juga mengumpulkan informasi. Peserta didik mendiskusikan masalah-masalah penyebab bersuci. Guru mengamati perilaku tangguh dan semangat menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru berkolaborasi dengan orang tua untuk mengamati tata cara bersuci dan menyikapinya. Ada menalar, yaitu menyimpulkan makna taharah, menyimpulkan hikmah taharah. Kemudian bagian mencoba, peserta didik mencari informasi tentang macam-macam taharah dari buku referensi terkait. Peserta didik mendiskusikan dan mengidentifikasi beberapa macam air yang telah disiapkan guru dengan kelompoknya. Kemudian juga bagian komunikasi, yaitu guru menanyakan kepada peserta didik apa yang sudah disampaikan. Peserta didik menyimpulkan tentang macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci. Kemudian bahwasanya bagian kegiatan inti ini misalnya tadi yaitu adalah 60 menit. Kemudian yaitu bagian penutup, yaitu menyimpulkan. Guru bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran refleksi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, setiap peserta didik diminta melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan yang ada. Guru meminta sebagian peserta didik menyampaikan hasil refleksinya. Diusahakan memilih peserta didik yang tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya atau komentarnya. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat atau hikmah mempelajari materi yang telah dipelajari. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi secara klasikal. Kemudian juga umpan balik, yang mana umpan balik ini juga bagian dari penutup, yang mana guru bertanya kepada peserta didik tentang sepemahaman materi yang sudah disampaikan. Peserta didik merespon aktif pertanyaan yang diajukan guru. Kemudian pemberian tugas, peserta didik diberi tugas untuk merangkum materi yang sudah disampaikan, kemudian dipresentasikan dan kemudian memberikan sesi tanya jawab. Kemudian informasi kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Guru memberikan tugas merangkum materi untuk dibahas pada pertemuan berikut. Yang mana kegiatan penutup ini yaitu 10 menit. Kemudian yaitu I, penilaian proses dan hasil belajar. Yang mana penilaian proses dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa atau peserta didik dengan kriteria tertentu. Misalnya di sini perbuatan dan tulis. 2. Bentuk, produk. 3. Prosedur penilaian. Nomor 1 yaitu aspek yang dinilai sikap, teknik penilaian, non-tes atau pengamatan, waktu penilaian, proses KBM. 2. Aspek yang dinilai pengetahuan, teknik penilaian, tes, waktu penilaian setelah KBM. Nomor 3 yaitu aspek yang dinilai keterampilan, teknik penilaian, non-tes atau pengamatan, waktu penilaian di luar KBM. Yang keempat, instrumen tes berupa portofolio, melaporkan hasil observasi berupa paparan tentang makna taharah,
menerapkan dan menyampaikan kepada sesama, membuat paparan analisis tentang tata cara dan menyampaikannya kepada sesama, dan juga berupa tes tertulis. Nomor 1, butir-butir soal, yaitu apa pengertian toharah, yang mana jawabannya yaitu toharah atau bersuci dalam khazanah fikih Islam merupakan hadas, baik berupa hadas besar maupun kecil. Nomor 2, butir-butir soal, yaitu apa yang dimaksud dengan bersuci dari hadas, yang mana jawabannya di sini bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Kemudian yang ketiga yaitu sebutkan ada berapa macam alat taharah, yaitu jawabannya ada 2, yaitu air dan debu. Dan juga bisa berupa lisan, yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Di sini ada dilampirkan, yaitu ada nama-nama peserta didik dan juga ada nilai kemampuan mempresentasikan, yaitu ada A, B, C, dan D. Misalnya yaitu mempresentasikan sangat baik, maka 80-90 nilainya, yaitu predikatnya A. Kemudian mempresentasikan baik, nilainya 70-79, predikatnya B. Kemudian mempresentasikan kurang baik, nilainya 60-69, yaitu predikatnya C. Yang keempat, mempresentasikan tidak lancar, nilainya 50-59, dan predikatnya yaitu adalah D. Di sini ada nama kepala sekolah dan nama guru pengajar. Sekian dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman semua atas perhatiannya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.